karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 5. Demikian dikatakan, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berkata kepada kita bahwa murid-murid meminta supaya Tuhan Yesus menambahkan iman mereka. Nah, pertanyaan bagi kita, mengapa murid-murid meminta supaya Yesus menambahkan iman mereka? Tidak lain tidak bukan karena iman adalah kekuatan kita. Imanlah yang membantu kita untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Imanlah yang mengajarkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Imanlah yang mengajarkan kita sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, iman itu adalah kekuatan kita. Iman yang membuat kita bisa percaya walaupun mata kita tidak langsung melihat, telinga kita tidak langsung mendengar. Bapak Ibu saudara-saudara, siapa di antara kita yang menyaksikan detik-detik kematian Tuhan Yesus di kayu salib? Ada? Siapa di antara kita yang menyaksikan detik-detik kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati? Ada tidak? Tidak ada. Tetapi percaya nggak kita bahwa Yesus itu sudah mati di kayu salib? Percaya nggak kita kalau Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati? Tentu saja kita percaya. Lalu apa yang membuat kita percaya? Iman, ya, iman. Imanlah yang membuat kita percaya bahwa walaupun kita tidak melihat, tidak mendengar, tetapi kita yakin peristiwa itu telah terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara, bahkan di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu pentingnya iman di dalam hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata di ayat 6, setelah ayat 5 tadi ya, Tuhan Yesus berkata, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara, begitu besarnya kuasa iman itu di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya iman kita tetap kuat? Bagaimana supaya iman kita tetap teguh? Bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Kita sering memohon kepada Tuhan, Tuhan, kuatkanlah iman percayaku. Tuhan, teguhkanlah iman percaya kami. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Tetapi tahu tidak Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dengan kita rajin mendengarkan firman Tuhan, dengan kita rajin membaca firman Tuhan, maka akan teguhlah iman percaya kita. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah kekuatan kita, senjata kita dalam melawan segala godaan, cobaan dari si iblis. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semakin rajin membiasakan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun walaupun demikian Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu itu
Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Namun seberapa banyak orang yang datang ke gereja mempersiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan? Apakah semua orang yang datang beribadah itu mau mendengarkan firman Tuhan? Apakah semua orang yang datang beribadah itu sudah memberikan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita jujur. 100% kah jemaat yang datang ke gereja itu mendengarkan firman Tuhan? Ternyata tidak ya. 80%, 60, atau bahkan cuma 20%. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jujur saja, tidak sedikit orang yang datang beribadah, malah ketika firman Tuhan disampaikan, ada yang asik main handphone, ya kan? Ada yang asik ngobrol kanan kiri, bahkan ada yang malah tidur di gereja. Kenapa ya? Kok kayaknya enak tidur di gereja itu ya? Apa karena full AC? Dan lebih parahnya lagi, ada orang ketika firman Tuhan disampaikan malah keluar, duduk di luar, dan selesai firman Tuhan disampaikan, dia masuk kembali. Namun saya yakinnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita semua tidak ada yang seperti itu. Amin? Iya, amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, supaya iman kita bertambah, supaya iman kita tetap kuat, tetap teguh di dalam Yesus Kristus, marilah kita rajin mendengar, membaca firman Tuhan. Ingatlah, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajarkan kami Tuhan agar iman kami bertambah, agar iman kami semakin kuat, semakin teguh. Itu dengan kami rajin, kami mau mendengar dan membaca akan firman-Mu. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman-Mu. Bapa yang baik, kami percaya firman-Mu lah kekuatan kami. Firman-Mu lah yang menjadi senjata bagi kami. Bapa yang baik, biarlah Engkau senantiasa menguatkan iman percaya kami. Karena dengan iman itulah Tuhan, kami dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Imanlah yang membuat kami tetap bertahan. Imanlah yang membuat kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Imanlah yang membuat kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu hari ini menguatkan iman percaya kami. Dan biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami agar kami tetap selalu berpegang teguh kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Berkati Tuhan tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati pekerjaan kami Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang sakit. Berikanlah kesehatan, sempurnakan kesehatan mereka Tuhan. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi. Kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan yang bersedih, yang sedang berduka. Kiranya Engkau yang menguatkan dan menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa, apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Horas.